والصلاة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيت الكرام أجمعين. ثم أفضل إلى شيخنا كي هي علمنا جماعة كثرة من المختار كمشاهد بحج عبد الغني وكي هي عبد الرحمن بحج عبد الغني. ثم أرسلنا شيخنا كيسر كمسلم كمكون كهج من كستر من حج محمد طيب وكي هي اسمه حج محمد طيب. ثم أرسلنا شيخنا كي هي سكر حج صالح وكي هي موضع من حج صالح وكي هي شيخنا كي هي أجمع كما من حج محمد وسبحانه وتعالى وجميع المشايخنا من زمن جدي كي هي مجمع سلم سلم حج ولا جدت يا محمد من هجوم وجاسم من تاج أحمد. ثم أرسلنا بأي بس من حج محمد من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم أرسلنا سيف هذا الكتاب من الشيخ محمد زيد رحمه الله تعالى كل شيء إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبالأسرار في الدارين. يا حسرة على العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya hasratan 'alal ibadi. Alangkah menyesalnya. Ya hasratan. Ya, kayak orang apa? Kayak orang ya alam. Ya hasrat. Apa disebutnya? Nah, kalau bahasa Indonesia. Ekspresi apa itu? Ya hasrat, alangkah menyesalnya. Ya nyesel dan begitu. Apa tuh? Ekspresi apa kalau dalam bahasa kita? Kalau bahasa Al-Quran gitu, ya hasratan. Orang Arab, ya hasrat, alangkah menyesalnya. Apa kalau kita apa? Suka belajar ini di sekolah. Apa ungkapan apa itu? Menyesal. Ya, menyayangkan, menyesali ya. Ya lu coba lu dengerin kata-kata gua gitu, kayak gitu. Tahu namanya istilahnya apa nih bahasa Indonesia? Ya hasratan 'alal ibadi. Alangkah menyesalnya 'alal ibad terhadap para hamba. Maksudnya terhadap tidak mau beriman kepada para hamba. Para hamba itu siapa maksudnya? Nabi-nabi yang tiga itu. Nabi yang Allah turunin itu. Ya hasratan. Makanya di sini ada beberapa kaul, beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan ya hasratan al ibad Allah. Maksudnya Allah yang menyayangkan sendiri. Ya bahasa kita Allah menyayangkan hambanya yang tidak mau beriman. Nyesel. Ada yang mengatakan juga bahwa ini perkataan orang Arab. Ada yang mengatakan ini perkataan orang Arab, ada yang mengatakan ini perkataan Allah, atau ada juga yang mengatakan ini perkataan orang yang menyesal itu. Ya hasrat, alangkah menyesalnya saya. Aduh, bahasa kita gitu ya. Aduh, menyesal. Boleh kalimatnya bisa begitu. Jadi makanya ahli tafsir berbeda pendapat nih. Ada yang bilang ya hasratan ini yang ngomong Allah. Allah berbicara ya kepada Allah seolah-olah mengungkapkan kepada para hambanya yang kamu beriman, ya hasrat, alangkah menyesalnya kalian pada kamu beriman. Ada yang mengatakan bahwa ini perkataan orang yang gak mau beriman itu, ketika nanti di akhirat dia nyesal, ya hasrat, alangkah menyesalnya saya, dulu saya gak mau beriman. Nah,
Ikrimah berkata Ikrimah, ya hasratahu ala anfusihim, alangkah menyesalnya mereka ala anfusihim, terhadap diri mereka. Alangkah menyesalnya mereka. Al-hasratu syiddatun nadamati. Bermula lafaz hasrah itu adalah maknanya syiddatun nadamati, sangat menyesal. Sangat menyesal. Kalau menyesal doang kan nadamah, menyesal. Kalau udah sangat menyesal namanya hasrah. Kalau bahasa Indonesia menyesal apa? Bahasa Indonesia menyesal. Kalau sangat menyesal apa bahasanya? Sangat menyesal ya. sangat menyesal. Kalau saraf enggak, ya nadamah menyesal. Kalau hasrah sangat menyesal banget hasrah makanya. Kalau nadamah masih nyesel biasa. Maka di sini pakainya Allah pakai lafaz hasrah. Alangkah sangat menyesal, syiddatun nadamah. Hasrah itu maknanya syiddatun nadamah, artinya sangat nyesel. Ya inilah orang kalau seandainya dikasih sesuatu yang baik, ditunjukkan sesuatu yang baik yang bisa menyelamatkan dia, lalu dia bersikeras, keras kepala, merasa bisa, merasa paling benar, merasa tidak butuh dengan yang lain, maka akan menyesal apapun itu. Kalian kalau misalkan waktunya belajar, dengerin kata mentornya. Masa kita dalam hal apapun, kalian belajar apapun, belajar bidang mesin, dengerin kata mentornya yang ahli mesin, atau yang bidangnya perbankan, dengerin kata mentornya. Bidang agama begitu juga, dengerin kata mentornya. Kalau kagak, siap-siap kalian akan menyesal. Kenapa menyesal? Ya karena nggak dengerin kata. Biasanya orang yang nggak dengerin kata itu. Dan ketika dia jatuh, justru akan disayangkan sama orang lain. Bukan malah dibantuin, bukan malah diibain, tapi bahasa Indonesianya malah disyukurin. Ada orang lewat, kita bilang, bang jangan lewat situ, ada galian. Kita bilangin, ada orang mau lewat nih, kita bilang, bang jangan lewat situ, ada galian, sebelah sono aja. Dia ngotot, kakak mau lewat situ, jangan bang ada galian. Enggak ngapa-ngapa, ada galian, jangan. Begitu di jalan, ada kita mah yang terserah bang lah. Dia lewat, pas dia lewat, jatuh. Apa kata kita? Syukur. Wah kata apa? Begitu. Jadi bukan malah iba, bukan malah kasihan, tapi malah syukurin. Lalu begitu juga ketika umat-umat dulu itu nggak pada mau beriman sama para nabi-nabi, ya kan para nabi adalah para ambiya lah. Ya udah, ya gimana jalannya begitu, orang pada bersikeras. Akhirnya ketika mereka jatuh di dalam neraka, ya Allah bilang ya hasratan alangkah menyesalnya. Dan di sini kata Ikrimah ya hasratahu ala anfusihim, alangkah menyesalnya mereka terhadap diri mereka sendiri. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang menyesal. Gimana caranya? Butuh pembimbing, cari pembimbing, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Cari pembimbing, jangan sampai kita. Wa fihi, dan padanya, pada ayat itu qaulani, ada dua pendapat, ada dua qaul, ada dua pendapat. Jadi kata-kata ya hasrat itu ada dua pendapat yang saya bilang tadinya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, pendapat yang pertama, yaqulullahu ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama adalah yang mengatakan itu Allah. Ya hasratan wa nadamatan kainatan alal ibadi yaumal qiyamati hina lam yu'minu birrusuli. Jadi yang pendapat pertama mengatakan adalah ini adalah kata-kata Allah, firman Allah. Jadi seolah-olah ya hasratan itu Allah yang berkata. Kira-kira ya hasratan wa nadamatan kaimatan. Kira-kira bacanya begitu ya. Jadi kira-kira bunyinya kalau ditafsir begitu, ya hasratan wa nadamatan kainatan
alangkah menyesalnya, ya, wanadamatan dan menyesal juga sama, dan alangkah menyesalnya kainatan yang tetap. Jadi penyesalan yang tetap. Penyesalan yang tetap itu apa? Penyesalan yang nggak bisa diulangin lagi, tetapi penyesalan yang tetap. Alangkah menyesalnya alal ibadi terhadap para hamba yaumal qiyamati pada hari kiamat, hina tatkala lam yu'minu mereka tidak beriman birrusuli dengan para rasul, Jadi para rasul itu ya Allah kirimkan untuk beriman para hamba. Ketika para hamba itu tidak mau beriman, maka Allah katakan ya hasratan alal ibad. Itu pendapat pertama, bahwa itu perkataan Allah. Wasanihima, pendapat yang kedua, annahu, bahwasanya perkataan itu qaulul halikina, perkataan orang-orang yang binasa. Perkataan orang-orang yang binasa. Maksudnya perkataan orang-orang binasa, orang-orang yang menyesal. Itu nanti dia akan teriak begitu ketika udah di akhirat, dia akan teriak ya hasratan, alangkah menyesalnya, saya dulu begini, alangkah menyesalnya. Wa qala Abu Aliyati, dan berkata Imam Abu Aliyah, lamma ayana, tatkala diperlihatkan ahlul Madinati, oleh penduduk Madinah, al-azab, ya, akan azab, qalu, mereka berkata, itu penduduk Madinah, penduduk kota ya. Madinah itu bukan Madinah al-Munawwarah, bukan, maksudnya Madinah itu artinya adalah kota, penduduk kota Antakya tuh yang dikisahin kemarin. Jadi tatkala ayana ahlul Madinah, tatkala melihat oleh Madinah itu, melihat apa? Melihat azab. Ketika dia sudah melihat azab, qalu, mereka berkata ya hasratan alal ibad, alangkah menyesalnya alal ibad, atas hamba-hamba. Nah, jadi dia bilang alangkah menyesalnya karena tidak beriman kepada hamba Allah. Siapa? Yakni ar-rusulus salasatu, yaitu adalah rasul yang tiga, rasul yang tiga, ya, rasul yang tiga. Dan Allah kirimkan dua rasul, lalu kemudian Allah kirim satu lagi, kan begitu kisahnya kemarin ya, di negeri Antakya ya, kirimin dua rasul lalu didatangkan satu rasul, kan begitu kisahnya. Jadi nanti kata Allah, nah, kata pendapat yang kedua ini, orang yang celaka itu, yang nggak mau ikutin Rasul, dia akan teriak begitu nanti ketika di akhirat. Ya hasratan alal ibad, alangkah menyesalnya tidak mau beriman kepada ibad, kepada hamba, maksudnya kepada Rasul yang tiga. Alangkah nyesel, nanti nyesel banget, ya ampun, kita nggak mau beriman dulu. Kalau udah begitu bisa balik lagi nggak? Bisa balik lagi nggak? Bisa. Dulu ntar orang begitu, ntar orang ketika masuk neraka mereka tinggal gigit jari, maksudnya gigit jari, mereka ya nggak mau apa namanya, mereka menyesal apa yang mereka lakukan, tapi udah nggak bisa lagi. Bagaimana dong kalau kayak begitu? Menyesal. Jangan orang-orang yang kafir, orang beriman aja masih banyak yang nyesel. Jika mereka udah masuk di kuburan, ya mereka nyesel. Sampai katakan bahwa kalau seandainya dikasih satu saat sebentaran, itu orang kubur dihidupin, semuanya dihidupin. Apa yang mereka cari? Majalisul ilmi, majelis ilmu yang dicari. Enggak, dia bukan mau sholat, bukan, dia bukan mau puasa, enggak. Yang dicari adalah majelis ilmu. Saking besarnya keutamaan majelis ilmu. Karena sholat, puasa, zakat, haji itu rukun Islam, semuanya lima-limanya, semua itu bisa dilaksanakan dengan benar dan diterima oleh Allah kalau pakai ilmu. Maka yang dikuasai alatnya. Alatnya adalah ilmu. Orang kalau misalkan nggak pakai alat nggak bisa. Ya, alatnya nggak bisa, makainya nggak bisa. Jadi begitu. Jadi nanti akan menyesal itu orang-orang. Ya. Orang-orang itu akan menyesal nanti ketika dia berada di akhirat. Nah, jangan sampai
Tapi ya mudah-mudahan sih kita nggak ada yang masuk neraka ya, amin. Mudah-mudahan yakin insya Allah nggak ada yang masuk neraka insya Allah. Insya Allah masuk surga semuanya insya Allah. Selama kita nuntut ilmu, jangan putus sama nuntut ilmu, ya insya Allah masuk surga. Pada Syekh Hisam Burhani kan saya kirim itu di grup ya, udah dilihat belum? Itu kisah nyata itu kisah nyata betul-betul terjadi. Ternyata betul-betul terjadi. Dan dilihat videonya Haji ya, perkataan Syekh Al-Burhani Damaskus Syria, dari Syria itu betul adanya. Ketika orang menggali kubur, dia ketika diturunin mayat seorang laki-laki, lalu kemudian dia melihat bahwa dibukakan di kubur itu surga, pintu surga, taman daripada taman surga diperlihatkan. Tukang gali kuburnya yang melihat, tukang gali kuburnya yang melihat. Orang lain gak ada yang melihat, tukang gali kuburnya pingsan di ketika melihat itu, sampai akhirnya disiramin air sama orang bangun. Pada saat itu dia pingsan, gak sadar dia, sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ya, adiknya dari orang itu tuh yang kemarin meninggal, adiknya meninggal juga, dibawa mamanya diantarin. Yang gali kubur dia juga kebetulan. Begitu dia gali kubur, ya, dia lihat sebagaimana yang dia lihat pertama. Apa? Dibukakan taman surga. Di dalam kuburan dia melihat yang tukang gali kuburnya. Dia melihat ada taman surga, lalu kemudian yang kedua dia nggak pingsan. Tapi ketika ibu itu ingin meninggalkan kuburan, dipanggil sama tukang gali kubur. Ibu, saya melihat ini, kejadian ini seperti kejadian yang lalu. Kata ibu itu, iya, yang duluan, yang beberapa bulan lalu itu adalah kakaknya, ini adalah adiknya meninggal. Apa pertanyaan tukang gali kubur itu? Apa amalan yang dilakukan oleh ya dua anak ibu ini? Katanya, yang pertama dia adalah seorang penuntut ilmu. Kerjanya ngaji aja ngaji. Kerjanya tuh. Anak yang pertama dibukakan, ya tamannya, kuburnya dijadikan taman daripada taman surga. Yang kedua apa kerjanya? Yang kedua kerjaannya tukang nyari kayu. Dia tukang nyari kayu bakar, dia jual kayu bakarnya, dan kayu bakar itu hasil dari kayu bakarnya untuk membelikan atau untuk menafkahi daripada kakaknya yang lagi menuntut ilmu. Jadi yang satu nyari duit buat biaya yang nuntut ilmu, yang satu nuntut ilmu. Jadi yang nuntut ilmu dan yang ngebiayain nuntut ilmu, dua-duanya ketika mati dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan taman daripada taman-taman surga. Masya Allah. Jadi kalian yang duduk di sini, kalau seandainya Allah wafatkan kita dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah taman surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di makam kita. Lalu apa? Gak cuma itu, orang tua kita yang ngebiayain kita tuh, kalau kita beli kitab minta sama orang tua kita nggak punya bensin dikasih itu orang tua kita, dia ketika wafat Allah kasih taman daripada taman surga di kuburannya. Amin ya Rabbal alamin. Senang apa nggak kalau begitu? Itu adalah senang daripada kesenangan yang hakiki. Itu senang yang kayak begitu. Nanti orang tua kita, makanya ada ulama bilang, katanya seandainya orang tua tahu pahala yang diperoleh apabila dia menyuruh anaknya untuk menuntut ilmu, maka si orang tua akan menjadikan semua anaknya buat menuntut ilmu. Dia akan kerahkan semua uangnya, semua kemampuannya buat anaknya menuntut ilmu. Kalau dia tahu, sayangnya baik yang nggak tahu. Ya, nggak tahu kenapa nggak pernah baca khobar. Khobar itu dalam artian informasi. Informasi dari mana? Dari kitab-kitab para aulia, dari hadis-hadis Nabi Muhammad. Nggak tahu karena kurang informasi. Masya Allah ya. Insya Allah yakin. Ya, kita harus yakin. Saya yakin dan percaya. Ketika kita terus menuntut ilmu, maka kita akan jadi orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita wafat, insya Allah masuk surga, insya Allah. Saya sangat yakin. Karena apa? Yang ngomong baginda Rasulullah. Tidak ada sedikit pun, 1% pun
atau setengah persen pun saya nggak percaya, nggak ada. Saya kalau ada omongan baginda Rasul saya percaya 100%. Masya Allah. Jadi terus istiqomah ya. Nah, jangan kalah sama nafsu, jangan kalah sama enak dunia, jangan kalah. Insya Allah kamu nanam padi, rumput tumbuh. Kalau kamu nanam rumput, padi nggak tumbuh. Kamu ngejar akhirat, kamu belajar ilmu, insya Allah dunia kamu akan dapat. Kamu pengen apa, insya Allah kecukupan. Keluarga insya Allah cukup, apa aja insya Allah cukup, rezeki insya Allah ada. Tapi kalian kalau ngejar yang fana, ngejar duit, gimana caranya biar rumah gede, bagaimana caranya biar banyak kendaraan, bagaimana caranya biar punya tanah di sana sini, maka akhirat kalian tidak akan kalian dapat. Jangan sampai kita jadi orang yang hasrah, menyesal.